Ya, disiapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Tolong itu ya dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dirigennya siapa kelas ini? Yang biasa? Vina, coba Vina, ayo. Ya. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ikuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk lagi. Sudah berdoa apa belum, Cah? Belum ya? Nah, tolong Mas Dimas yang ketua kelas ya dipimpin berdoa dalam hati saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya Tuhan, berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, ya, kurang semangat ya. Harusnya gimana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Bukan, yang Allahu Akbarnya diganti saja. Aku bahagia, gitu ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, aku bahagia, gitu ya. Oke, bisa? Baik, ya coba tes dulu ini, cek dulu ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, aku bahagia. Kayaknya kok kurang bahagia ini, bagian sana ini kayaknya. Kurang bahagia ya. Kurang bahagia. Ini bukan anak-anak galau ya. Bukan ya. Ya. Oke. Nah, sekali lagi ini yang bahagia ini. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, aku bahagia. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Ya. Saya presensi dulu ya. Untuk kelas 11 TKJ 2 ya, 11 TKJ 2. Nah. Coba
Afita Nurlitasari, Alini Aulia Ika Putri. Sakit ya? Ada suratnya ya? Ada ya. Semoga lekas sembuh ya Alini ya. Alisa Hidayah Indriani, Anggita Az-Zahra, April Luhmana, Ardita Naslia Salsabila, Ari Stianingrum, Dina Zulia Afita, Enda Stio Ayu Purnama, Farid Saputra. Sakit ya? Ada suratnya Farid? Ada? Oh ya. Farisa Farda Lafiani, Vina Ayu Lutfiana, Frida Amalia Ramadhani, Ilmia Iva Ramadhani, Liviana Kartika Dewi, Lira Firna, M. Fajar Maulana Afidianto, Maharani, Muhammad Anin Naim, Muhammad Dimas Setiawan. Dimas semangat ini Dimas ya. Patokannya itu Dimas ya. Kalau Dimas semangat itu satu kelas semangat. Muhammad Harun Ar-Rasyid, Muhammad Lutfi Hakim, Nadine Eka Oktaviana. Ya Nadine. Niken Aprilia Sari, Novia Sri Lestari, Nuril Malasanaya, Rani Ayu Puspitasari, Restu Hasan Permadi, Rismawati, Rohmawatun, Sabilatun Naja Alfantika, Syafaatun Yuriyah, Frita Agustina, Zahra Nafadini Putri Naya, Zahwa Aulia Putri. Ya. Berarti ada 2 siswa yang sakit ya, yang tidak berangkat. Ya, baik. Ini LCD-nya bisa ya? Ya, tidak ada remote-nya ini. Nah, udah bisa ini. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini ya, saya sudah menyiapkan silindia. Ini namanya slide ya. Slide itu silindia kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi beberapa potongan-potongan, kemudian tampilan dari PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk menemani kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini ya, nanti kita akan belajar memproduksi sebuah teks prosedur ya, memproduksi sebuah teks prosedur. Nah, caranya bagaimana? Ya,
tentunya kemarin sudah kalian pelajari beberapa misalkan struktur dari teks prosedur. Kemudian ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ya, pengertian dari teks prosedur juga ada. Ya. Nah, kita mengulas kembali sebentar, kemudian nanti kita mencoba untuk membuat teks prosedur secara utuh. Nah, gitu. Ya. Itu. Jadi setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian akan dibekali dengan cara membuat teks prosedur yang baik secara utuh. Ya, sehingga ketika kalian sudah bisa membuatnya, nah suatu ketika kalau kalian itu entah itu kelas 12, kalian diminta untuk membuat sebuah proyek, coba buat tutorial membuat menggunakan kabelan, ya, memasang kabelan, ya, kabelan. Bagaimana caranya? Oh, kalau kalian secara teknis, anak SMK, anak TKJ sudah paham. Tetapi secara bahasa, nah kita kan perlu menata kalimatnya. Yang pertama, siapkan dulu kabelnya, kan gitu. Ya, kemudian dicek dulu kabelnya bisa apa tidak. Nah, kemudian selanjutnya nanti dipasang di bagian mana, seperti itu. Itu namanya tutorial. Kalau di dalam YouTube itu tutorial seperti itu, ya. Itu. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba diamati untuk yang slide ya, Silindia ini, PowerPoint ini ya. Nah, ini memproduksi teks prosedur, ya. Memproduksi teks prosedur. Nah, di sini sudah ada gambar ketikan. Nah, ini orang yang sedang mengetik. Ya, mengetik apa? Mengetik sebuah prosedur. Ya. Prosedur membuat RT RW-net. Nah, sekarang kan di desa-desa sudah banyak sekali ya. Ada server orang yang mempunyai WiFi, tapi WiFi-nya itu nanti akan dipecah-pecah, kemudian nanti dia punya pelanggan. Ya, itu. Nah, tutorialnya kan ada, caranya itu kan ada. Nah, supaya mengubah dari yang ada di awang-awang, yang ada di pikiran, menjadi sebuah teks, itu kan kita perlu belajar. Nah, kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti itu. Ya. Gitu. Masih semangat? Masih? Masih ya. Kalau sepertinya sudah mulai tidak fokus ini, kurang aqua ya. Kurang aqua ini. Bagaimana kalau kita ice breaking challenge dulu ya? Ice breaking dulu. Ya. Ice breaking dulu. Siap? Siap? Ya. Ice breaking. Ice itu es, kemudian breaking itu artinya istirahat ya. Istirahat sambil minum es. Gitu ya. Gitu. Coba. Kalau nanti kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian ketika sampai pada angka 2 itu diganti dengan bernafas. Bisa bernafas? Gitu ya. Bernafas bukan diembuskan, tapi bernafas. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Gitu. Tapi nanti akan saya tunjuk. Ya, gitu. Ya, saya tunjuk. Untuk melanjutkan, misalkan ini bagian ini. 1, 2, nah, 3, 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Siap? Nah, ini untuk menambah daya fokus kalian ini. Daya fokus kalian. 1. Nah. 1. Ambil nafas. 3. Ambil nafas. Yang bagian saya tunjuk itu. 4. Ambil nafas gitu ya. Gitu. Oke? Baik. Siap? Siap ya? Ya, coba. Fokus, fokus. 1, 2, 3. Kok 3 sih? 3 nggak usah bernafas ya harusnya ya. Ulang. Nah, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5.
Ulangi, ya, satu kali lagi. Ya. Ya. Ulangi. Siap, fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah bernafas? Udah ya. 9, 10. Nah, itu ya. Itu ice breakingnya. Ada juga ice breaking yang modelnya berhitung juga. Misalkan saya tunjuk 1, 2, 3, 4. Terus nanti yang melanjutkan temannya. Misalkan ini ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Seperti itu. Ya. Itu juga ada modelnya. Tuh. Ya, mau kita coba? Sekali? Sekali aja ya. Nah, coba. 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti kalau sudah saya tunjuk berarti dia lanjutkan. Ya, itu. Tapi berhitungnya tidak usah cepat-cepat gitu. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, coba. Nih, coba. Nah, oke. Sudah ya? Ya, tepuk tangan ya. Sudah mulai fokus ini. Ya. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasarnya mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Ya. Indikatornya nanti ada menuangkan pokok-pokok informasinya, kemudian yang kedua mengonstruksi gagasannya. Tuh, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, kita langsung pada pertemuan yang pertama ini, ya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan pengertian dari teks prosedur. Kemudian, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, siswa mampu menelaah bagian tujuannya. Langkah-langkah penegasan ulang pada teks prosedurnya. Kemudian, yang ketiga, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, siswa mampu menelaah kata kerja imperatif, kalimat persuasif, kata teknis, konjungsi, kata bilangan pada teks prosedur dengan tepat. Nah, kemudian nanti ketika kita belajar pada hari ini, untuk memproduksi sebuah teks prosedur itu berarti langkah-langkah pembelajarannya kita nanti akan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Kemudian saya sudah menyiapkan LKPD-nya, ya. Nanti mengamati video prosedur dulu. Setelah itu kalian berembuk, berdiskusi untuk menjawab LKPD yang ada pada kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah itu baru nanti akan saya berikan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu apa? LKPD untuk membuat sebuah teks prosedurnya. Nah, di situ ada gambar berseri yang nantinya akan kalian buat sebuah teks prosedur. Nah, yang dinilai apa nanti? Nah, yang dinilai itu produk akhirnya ketika kalian sudah membuat teks prosedur mengenai kelengkapan strukturnya seperti itu, ya. Kebahasaannya bagaimana, ya. Sesuai dengan gambar apa tidak seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Slow saja ya. Nah, kita ingat-ingat lagi ini struktur dari teks prosedur, ya. Ada 3. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada penegasan ulang. Jadi, nanti ketika kita membuat teks prosedur, struktur 3 hal ini tentunya harus ada pada teks yang kita buat. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya, sampaikan pada paragraf yang pertama. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu yang bagaimana? Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang ada di akhirnya. Ya. Kaidah kebahasaan, masih ingat kaidah kebahasaan teks prosedur? Nah, yang pertama ada menggunakan, nah ini kata kerja
imperatif. Ya. Sebuah kata yang di dalamnya mempunyai arti untuk memerintah. Ya, memerintah. Kemudian kata teknis. Kata teknis itu kata kerja ya, yang di dalamnya seperti apa, Cah? Kata teknis itu memiliki makna khusus. Ya, kalau itu di bidang TKJ ya tentang TKJ. Di bidang komputer tentang komputer. Ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Ya, konjungsi yang nanti digunakan pada teks prosedur itu konjungsi temporal. Ketika, kemudian seperti itu. Selanjutnya itu ya. Ada pernyataan persuasif. Persuasif itu apa? Bersifat mengajak. Nah, pintar ya. Kemudian yang terakhir adalah kata bilangannya. Ya, kata bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya ada di bagian apa, Cah? Langkah-langkah. Ya, pintar ya. Tuh. Masih ingat ya? Nah, kemudian nanti tahapan-tahapan dalam memproduksi teks prosedur itu yang pertama menentukan gambar berseri yang dipilih. Karena nanti sudah dikelompokkan, berarti sudah dapat gambar berserinya. Kemudian menentukan tujuannya. Ya. Mencari sumber informasi dari internet untuk mengembangkan tahapan-tahapan pada gambar berseri yang nantinya akan kita buat sebuah teks prosedur itu. Ya, cari di internet tambahan. Misalkan memakai masker. Ya, memakai masker. Kenapa kok harus memakai masker? Masker digunakan untuk melindungi pernafasan kita dari virus. Seperti itu. Nyusun kerangkanya, kemudian mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang terakhir adalah menulis naskah teks prosedur secara utuh. Ya. Nah, ini sudah saya siapkan videonya, Cah. Ya. Coba. Nah, ini tolong saya dibantu untuk membagikan LKPD-nya ya. LKPD 1. Ya, tolong dibantu. Nah, Mas Dimas ya. Ya. Sudah? Oh iya, duduknya belum berkelompok ya ini tadi ya. Nah, coba kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah saya share di grup. Dan ini nanti untuk yang kelompok 1 itu ada di sini ya, kelompok 1 ya. Ya, ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 sini ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 sini ya. Kelompok 5. Kelompok 5 sini aja ya, kelompok 5. Kelompok 6. Ya, ada apa-apa, nanti dikasih yang benar.
Ya, sudah sesuai kelompoknya ya. Nah, coba diperhatikan di dalam video ini. Kemudian nanti setelah melihat video ini kalian bisa mendiskusikan LKPD soal-soal yang ada pada kelompok kalian masing-masing berdasarkan gambar video ini. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Akan Novel. Di video kali ini Mama akan membuat kue klepon. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Akan Novel dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, saya mau buat baluran kelapanya. Ini saya udah siapkan 1 lembar daun pandan. Setengah butir kelapa parut, saya ambil bagian putihnya aja. Ini saya pakai kelapa parut setengah tua. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Ini kelapanya dari freezer, jadi masih agak beku gitu. Kemudian ini dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Kemudian masukkan wadah yang berisi kelapa parut. Ini dikukus sekitar 10 menit. Tujuan dikukus agar kelapanya ini nggak gampang basi. Karena tadi saya gunakan kelapa parut beku, setelah 5 menit dikukus ini saya aduk dulu supaya garamnya tercampur dan meresap merata. Lalu ini lanjut saya kukus kembali. Setelah 10 menit ini boleh diaduk lagi. Kemudian angkat dan keluarkan kelapa dari kukusan. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan 200 ml air hangat. Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga gula larut. Kemudian masukkan sejumput garam. Aduk lagi hingga tercampur rata. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung ketan atau setara dengan 25 sendok makan munjung. Kemudian masukkan air yang telah dilarutkan bersama gula dan garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Ini saya masukkan airnya sedikit dulu. Karena saya lagi males blender pandan, ini saya kasih 1 sendok teh pasta pandan. Lalu tuang sisa air. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata sampai adonannya bisa dibentuk. Ini udah mulai tercampur rata, kemudian saya lanjut uleni menggunakan tangan. Ini diuleni hingga adonannya kalis dan bisa dibentuk. Oh, error ya. Ada 10. Jika adonannya udah halus, lembut dan gak pecah, udah bisa dibentuk seperti ini. Ini siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan air, biarkan hingga mendidih. Supaya airnya wangi, ini saya masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu isi dengan gula merah secukupnya atau sesuai selera. Lalu pulung lagi adonan membentuk bulatan sampai adonannya mulus. Setelah adonannya mulus seperti ini, dan ketika airnya telah mendidih, masukkan adonan ke dalam air. Lalu ini direbus hingga adonannya matang. Kalau udah matang dia nanti akan mengapung. Jadi seperti ini, saya pulung adonan sambil dimasak ya atau direbus. Lakukan hingga selesai. Untuk apinya saya gunakan api sedang. Jadi kenapa saya pulung adonan sambil direbus seperti ini? Karena kalau dipulung dulu nanti adonan ini akan melebar atau melebar karena ini tepung ketan lembut
kurung sambil direbus supaya lebih mudah dan adonannya tetap bulat cantik. Untuk yang udah mengapung seperti ini boleh diangkat, tapi ini udah matang, kemudian tiriskan hingga airnya turun. Jadi sambil dibulatin, sambil yang kalau udah matang ini boleh diangkat ya. Setelah ditiriskan, masukkan kue klepon ke dalam kelapa parut yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu ini diguling-gulingkan sampai klepon terbaluri dengan kelapa parut. Hasilnya seperti ini udah jadi, lakukan hingga selesai. Ini dia kue klaponnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Jadi satu resep ini menghasilkan 21 kue klepon seukuran ini. Kalau mau hasilnya lebih banyak tinggal dibulatinnya lebih kecil aja. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Karena ini menggunakan full tepung ketan, jadi hasilnya lembut banget. Bisa dilihat ini lembut banget. Dan gula merahnya ini lumer ya. Ini enak banget. Rasanya lembut, manis, gurih. Jadi perpaduan antara kelapa parut dan klepon ini enak banget. Gula merahnya lumer, ini enak banget ya. Rasanya manis, gurih, dan buat buka puasa, buat cemilan di rumah atau buat snack box juga bisa. Ini enak banget, rasanya mantap, recommended. Silahkan dicoba ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atana Arfa dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, ketemu. Ya, itu untuk video pertama ya, yang nantinya akan kalian diskusikan berdasarkan video tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang sudah saya bagikan tadi itu ya. Itu tadi video prosedur tentang apa ini tadi? Cara membuat klepon, kue klepon ya, klepon. Nah, ada yang sudah pernah membuat klepon ya? Belum pernah ya? Ada yang sudah memakan? Nah, semuanya sudah makan. Ada yang belum pernah memakan klepon? Nah, sudah semua ya? Nah, sudah semua. Ya, jadi berdasarkan video tersebut, menurut kalian, ya, struktur dari video prosedur ini sudah lengkap apa belum? Strukturnya. Mulai dari apa strukturnya itu? Tujuannya, langkah-langkahnya, penegasan ulangnya. Ya. Tujuannya pada video tersebut ada tujuan apa tidak? Ada. Pada bagian awal pada video tersebut. Ya. Kemudian langkah-langkahnya ada apa tidak? Ada. Ya, tadi memulai dari tepung apa yang digunakan itu? Tepung ketan ya, supaya nanti ketika sudah dimasak itu bisa melar seperti itu. Kemudian bagian penutupnya ada apa tidak? Penegasan ulang? Ada, yang bagian terakhir ya pada video tadi itu. Ya, itu. Ya mudah bukan dalam membuat tepung, kok membuat tepung sih? Membuat apa? Kleponnya. Kleponnya siap. Ini saya coba dulu kleponnya seperti itu. Karena tadi yang dia buat adalah video. Jadi lebih komunikatif gitu. Tapi kalau kita menggunakan teks, teksnya lebih simple seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan LKPD-nya? Tidak? Belum? Nah, bisa dikerjakan ya LKPD-nya, kalian diskusikan, boleh mencari dari sumber yang lain, dari internet juga boleh. Ya, silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing.
Ya, saya beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi ya. Nanti setelah berdiskusi, setelah kalian isikan pada LKPD tersebut, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya, membacakan hasil diskusinya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak? Masih semangat? Masih? Ya, silahkan didiskusikan ya. Sudah sampai nomor berapa ini? Baru ya. Yang tujuannya, oh ditulis di sini juga. Ya, sama. Ini berarti anggota kelompoknya siapa aja ini? Apri. Kemudian Anggita. Terus Avita. Ya. Bagaimana? Ada kendala apa enggak? Enggak ada? Sampai nomor berapa ini? Oh, baru nomor 2 ya. 4 siswa ya ini ya anggotanya ya. Bagaimana? Ya, kalau enggak mau tanggap di belakangnya bisa. Kan tujuannya. Ya, enggak. Ditaruh di sini aja nanti bisa. Lengkap ya kelompoknya ya ini ya. 5 orang ya. Belum? Gampang ya? Lengkap ya ini kelompoknya?
Nomor 2 ya? Kan ya ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Kurang 5 menit ya? Nah, kurang 5 menit. Nanti setelah ini baru dipresentasikan ya. Ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, masukkan juga. Masukkan itu imperatif kata kerjanya. Kalau persuasif itu masukkan air ke dalam panci. Itu kan full itu kalimatnya. Ya. Ya. Kalau potongan saja, kalau satu kata itu berarti kata kerja imperatifnya gitu. Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi.
Ditulis untuk poin-poinnya saja ya. Gimana? Ada kesulitan? Gimana? Udah kesulitan? Belum? Gimana? Kalau tidak ada? Oh, tidak ada kata bilangan, tidak usah ya. Tuh. Kan berdasarkan videonya. Ya, tujuan itu di awal itu. Awal. Tujuan itu misalkan dia mau membuat apa. Ya. Ya, pengantarnya ya. Seperti itu.
Ya, sudah selesai? Kurang berapa? Tinggal nulis ya. Nah, nanti tinggal nulis, berarti perwakilan dulu dipresentasikan. Ya, nanti kalau masalah untuk LKP di akhirnya baru ditulis di akhir saja. Ya, itu. Ya, baik. Sudah cukup ya diskusinya ya. Nah, yang penting kalian sudah mempunyai jawabannya. Nanti untuk penulisan dari LKPD-nya kita bisa melanjutkan ya setelah nanti didiskusikan pada akhir pembelajaran ini. Itu ya. Silakan kelompok yang mau presentasi, yang mau mempresentasikan. Kelompok satu dulu ya. Nah, coba kelompok satu dibacakan. Coba. Nah, coba dibacakan kelompok satu ya. Ya. Ngulan Ninda. Ya, recommended. Ya. Sudah. Mas Apri ya. Nah, di kantor kayak gini sih. Mana Pak? Sini. Ya, biar terekam. Ini ya? Sini loh. Pasti sini loh. Ini. Ya. Ya. Silakan berdiri, Mas. Ya, kelompok satu ya diwakili sama Apri mau membacakan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada berapa teman-teman? Ya, nama saya Apri. Ya. Gitu. Apri. Gimana Pak? Diam. Ya, udah kamu ngomong aja nanti mereka. Perkenalkan, nama saya April Kemana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, udah. Langsung dibacakan. 1. Jelaskan tujuan dari video prosedur tersebut agar kita tahu cara atau langkah-langkah membuat kue klepon dan dapat mencobanya di rumah. 2. Tunjukkan dipelenjat kah? Hah? Piye tanjeng? 2. Tunjukkan bagian-bagian struktur video prosedur tersebut.
agar kita tahu cara atau langkah-langkah membuat kue klepon dan dapat mencobanya di rumah. Kedua, langkah-langkah. 1. Siapkan parutan kelapa setengah tua dan 1 lembar daun pandan. 10. Lalu lumuri dengan parutan kelapa. Berikutnya penegasan ulang. Mudah bukan cara membuatnya? Ternyata satu adonan kue klepon bisa menjadi banyak dan bisa kalian jadikan cemilan untuk dicoba di rumah. Mudah bukan cara membuatnya dan sangat recommended. 3. Tunjukkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada video prosedur tersebut. Kata kerja 1. Kata kerja imperatif. 1. Siapkan parutan kelapa setengah tua. 2. Masukkan sejumput garam. 3. Kata teknis. 1. Recommended. 4. Konjungsi. 1. Setelah. 2. Kemudian. 3. Lalu. 4. Selanjutnya. 5. Kata bilangan 1 sampai 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Sudah, Mas. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah presentasi ya. Nah, ini berarti tadi ada kata recommended-nya apa? Kata apa? Bilangannya ada apa tidak tadi? Ada. Bilangannya apa kata bilangannya? 1. Pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama? Sudah itu aja ya. 1, 2, 3. Ada kata bilangan lagi pada video itu apa tidak? 10 ada? Ada ya. Nah, ya. Kemudian 250. Ya, 200 itu ya. Kemudian untuk yang bagian kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif apa saja dah? Siapkan, kemudian masukkan, kemudian apa lagi? Angkat, tiriskan, sisihkan, ya. Tambahkan, ada? Nah, kemudian uleni. Kemudian untuk kalimat persuasifnya apa saja? Ya, siapkan parutan kelapa seperti itu ya, yang di situ nanti dia memberikan sebuah himbauan, ajakan. Itu. Ya. Ya, untuk bagian ini sudah diwakili oleh kelompok 1 untuk yang presentasinya, ya. Nah, kemudian coba ada LKPD lagi Cah untuk yang LKPD kedua ini untuk membuat sebuah teks prosedur. Ya, ini saya bagikan dulu. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah tadi. Lah kok enggak ada ini? Bicara mana? Kelompok 6, kelompok 7 ya. Di mana Mas tadi Mas? Oh ini. Ya. Ya. Coba kalian perhatikan untuk LKPD yang kedua ini ya. LKPD yang kedua untuk LKPD satunya. Nah,
Sudah selesai, ternyata tadi sudah kalian kerjakan, kalian diskusikan, masuk pada LKPD yang kedua, ya. LKPD yang kedua. Nah, kita perhatikan pada slide PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk kelompok 1, ya. Dari gambar berseri ini, kalian nanti diminta untuk membuat sebuah teks prosedur. Judulnya apa? Judulnya cara mematikan komputer. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, tutup semua program atau aplikasi yang aktif. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. Seperti itu, ya. Nah, kelompok 1 gambar berserinya ini sudah saya tampilkan di LKPD kalian masing-masing, ya. Kalian bisa mengamatinya. Kemudian kelompok 2, ya, kelompok 2. Ini teks prosedur yang akan kalian buat adalah cara membuat ATM, ya, membuat ATM. Ada langkah-langkahnya ini, ada membawa KTP atau syarat yang diperlukan, kemudian ke bank, kemudian nanti akan bertemu dengan security, seperti itu, ya. Kemudian yang kelompok 3, nah, kelompok 3 ini cara mendaftar NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya, ini sudah ada, ya, cara-caranya di sini. Kemudian pada kelompok 4 itu menerbitkan EKTP. Ya, menerbitkan EKTP. Nah, yang pertama, penduduk wajib KTP datang dengan membawa berkas surat panggilan mendatangi tempat pelayanan. Kemudian yang kedua, nanti akan bertemu dengan petugas memverifikasi data pokok yang ada pada database-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, petugas operator melakukan pengambilan perekaman pas foto. Nah, jadi nanti langsung ditampilkan fotonya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah ada pada gambar berseri ini. Nah, tinggal kalian kembangkan lagi, ya. Itu. Kemudian kelompok 5, ya, kelompok 5 ini. Nah, ini ada prosedur penanganan kehilangan barang saat di pesawat. Ada ketika kita kehilangan barang di pesawat itu apa saja yang kita lakukan. Ya, yang pertama ini ada buat laporan kehilangan, kemudian maskapai sebelum Anda keluar. Kemudian ada lagi yang kedua, tunjukkan kartu identitas dan boarding pass Anda sebelum sebagai bukti memperkuat laporannya. Ya. Kemudian yang kelompok 6, prosedur pelayanan pembuatan kartu keluarga, ya. Ada yang pertama, masyarakat mengisi dan membawa formulir F1 atau kartu keluarga yang lama kalau sudah mempunyai. Kalau ini mau diubah gitu, ya, mau diedit. Kemudian ada ke balai desa atau dusunnya, ya, minta tanda tangan sama kepala desa. Ya, nanti selanjutnya sampai akhir kartu keluarga ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Ya, tinggal nanti kita mengembangkan menjadi sebuah prosedur utuh. Yang ketujuh, langkah aman saat kebakaran. Nah, ini ada tahapannya. Saat kebakaran itu apa saja? Ya, yang mau kita lakukan. Gitu. Tuh, ya. Nah, bisa kalian perhatikan pada LKPD yang sudah kalian buat tadi. Nah, sekarang kalian diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama, siapa yang nanti akan menjadi notulisnya? Yang menulis itu siapa? Hasil diskusinya kalian itu, ya. Kemudian diskusikan juga yang nanti akan presentasi, membacakan hasil produksi teks yang sudah kalian buat. Ya, siapa? Ditunjuk yang paling
siap, yang paling bagus ya, karena nanti akan dipresentasikan. Yang ketiga, nah kalian diskusikan waktu pengerjaan membuat teks prosedur ini ya. Butuh waktu berapa menit? Nah, berapa menit? Berapa? 15 ya? 15 sudah cukup ya? Nah, 15 menit sudah cukup. Nah, oke, kalian diskusikan. Gitu. Nah, silakan kalian mendiskusikan LKPD 2 ini ya. Waktunya berapa tadi? 15 ya? 15 menit ya, silakan kalian diskusikan nanti 15 menit. Nah, hasil diskusi itu kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom yang sudah kita buat. Classroom yang tadi malam kita buat itu ya. Itu yang sudah kita buat itu. Hasilnya itu kalian foto saja. Ya, hasilnya. Ya, hasilnya saja difotokan. Ya. Tambah kelompoknya juga boleh, tambah kelompoknya gini. Ya. Ada yang mau tanyakan? Belum? Tidak ditulis. Nah, ditulis saja, diberi keterangan sakit gitu. Ya. Bisa dimulai ya? Ya, silakan dikerjakan. Kalian diskusikan.
Ya, silakan hasil diskusi kalian itu, ya kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom yang sudah kita buat bersama-sama itu ya. Di kelas 11 TKJ 2 di Classroom itu. Fotonya itu kamu kirimkan di Classroom ya. Satu kelompok cuma satu saja perwakilan. Ya, itu. Nah, tuh supaya nanti bisa kita tampilkan di layar LCD ini. Tuh. Ya. Sudah? Bisa. Ya, bagian semuanya, Mbak, semuanya. Yang mulai dari awal. Presentasinya nanti di depan gitu. Ya, enggak apa-apa. Sudah difoto? Difoto dulu aja enggak apa-apa. Biar enggak molor waktunya, Mas. Terus dianggap sudah selesai ya. Sudah difoto? Difoto dulu, Mas. Semuanya mulai dari depan. Sudah difoto belum? Sudah dikirim? Nah, OTW ya. Nah, di bagian ini langsung kalian kirimkan fotonya saja. Ini April mana ini sudah proses. Nah, ini gambarnya sudah ada ini. Nah, April mana ini? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Belum? Kelompok 3? Ya. Ada kesulitan? Gimana? Bisa langsung semua kok.
makan lama aja cukup. Lurus ya? Gimana? Iya, semuanya nanti. Nah, kelompok berapa? Udah? Nah, posting. Sudah dikirim? Sudah dikirim belum? Baru ya? Kelompok 6 sudah dikirim belum? Ya. Kelompok 7 sudah dikirim? Sudah. Ya, sambil menunggu yang belum dikirim ya, kita bisa maju untuk presentasinya. Yang sudah dikirim tadi kelompok 7 ya? Nah, kelompok 7. Ya, kelompok 7 silahkan presentasi maju ke depan, nanti dibacakan saja ya hasilnya. Ya. Silakan kelompok 7. Ya. Yang dibacakan itu yang sudah menjadi paragraf saja, ya, yang akhirnya saja. Gitu. Ya, ke depan. Bareng-bareng ya. Nah, semuanya anggota kelompok. Tidak usah pakai masker, tidak usah. Ayo, Cah. Kalau pakai masker nanti tidak kedengaran nanti suaranya. Ayo, anggota kelompoknya juga. Ya, menemani. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Nih, ditaruh di sini. Jepit gini. Sini. Ya, bentar. Nah, sudah. Taruh satu. Langsung aja, Pak. Langsung aja. Yang bagian ini. Ini. Nah, Yuk, ini apa nih? Jadi cewek sangat kalem. Kenapa? tolong ada ke utara sebentar. Nah, sedikit lagi, tambah lagi. Terus. Iya. Terus biar tidak menghalangi layar ini. Nah, geser lagi. Lagi. Nah, cukup. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil yang kami buat tadi. Hasil teks prosedur yang telah kami buat yaitu langkah aman saat kebakaran. Ada beberapa langkah aman untuk menyelamatkan diri jika sedang terjebak kebakaran. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. 1. Tetap tenang dan tidak panik. 2. Padamkan api sebisa mungkin dengan alat pemadam api ringan atau kain basah. 3. Hindari kabel yang terbakar. Matikan semua arus listrik. 4. Tutupi kepala dan badan dengan kain basah. 5. Jika asap memenuhi ruangan, merangkak dan bernafas pendek. 6. Membawa tas siaga segera mungkin. 7. Hati-hati memegang handle pintu. 8. Segera ke titik kumpul. 9. Hubungi pemadam kebakaran. Dengan demikian, berhati-hatilah dalam bertindak saat kebakaran terjadi dan tetap tenang dan mengikuti langkah-langkah di atas agar tetap aman dan selamat.
Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 7. Ya, beri tepuk tangan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Nah, coba kalau perkenalan dulu, namanya siapa? Dari mana? Bagaimana kalau kebakaran tapi pintunya terkunci? Bisa lewat jendela, jendela itu kan bisa didobrak, jadi didorong aja gitu. Ya, bisa ya. Jadi di situ menggunakan mendorong Iya, ya. mencari jalan keluar, mencari celah untuk keluar. Yang penting bisa keluar, kemudian nanti bisa menyelamatkan diri. Kalau di situ ada jendela, kita dorong saja jendelanya. Seandainya kuncinya Tertutup, pintunya tertutup. Terkunci. Terkunci. Ya. Tertutup. Ya. Ya. Tadi nomor 1, jadi mau bertanya? Jadi, silakan berdiri, namanya siapa? Ya. Nama saya dari saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita terjebak di lantai atas lantai Loncat. Oh, jadi kita kan membahasnya itu kebakaran di rumah ya, enggak yang di gedung 27. Ya, tingkat 27 itu sudah ada pemadam, itu urusannya pemadam. turunnya katanya pakai jendela Pakai tangga. Kita pakai tangga darurat aja. Ya, itu. Menggunakan tangga darurat ya? Iya. Ya. Oh. Jadi seandainya kebakaran itu kita ada di atas ya? Atas lantai 27, Pak. 20. Nah, yang dimaksud tadi itu kebakarannya rumah. Kalau seandainya di lantai 27 ya Iya, kita pakai tangga darurat. saja ya. Kalau di rumah ya memakai tangga, biasanya itu dari rumah-rumah itu pasti memiliki tangga. Iya, Kalau yang disusun. dia rumah tingkat sudah siap-siap. Boleh ambruk ya. Ya. Ada lagi atau cukup kelompok 7 ini? Cukup? Nah, bagus sekali ya. Tadi ini langkah aman saat kebakaran ada 9. Ya, ada 9 langkahnya. Kemudian strukturnya sudah lengkap, ada pembukaan, ada bagian tujuan, kemudian ada langkah-langkahnya, intinya, kemudian ada bagian akhirnya itu penegasan ulang. Tuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 7 ya. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Belum bisa upload ya, kelompok 3 ya, belum ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Nah, ini sudah tampil ini kelompok 2 ini ya. Nah, fungsinya kenapa kok saya minta mengirimnya di classroom, supaya nanti ketika membacanya, ketika mereka itu sedang membaca, kita bisa melihat tampilan dari hasil karyanya mereka. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Nah. Siapa yang mau membaca? Nah, dicepit sini. Cepit saja. Sanding ke tiare. Ya, di kalian kelompok 2 ini mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil prosedur membuat ATM.
Membuat ATM adalah sebagai untuk menarik uang, setor tunai, dan transfer ATM juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap berbagai jenis tagihan. ATM bisa dilakukan tunai maupun non-tunai dan mempermudah seseorang untuk melakukan cara membuat ATM dengan mudah. Langkah-langkahnya: 1. Bawalah KTP dan sejumlah uang sebagai syarat saldo awal. 2. Datang ke bank. 3. Minta nomor antrian untuk membuat ATM. 4. Tunggu hingga nomor antrian dipanggil. 5. Datangi petugas ketika nomor antrian Anda dipanggil. Jelaskan tujuan Anda ke petugasnya akan menjelaskan hal selanjutnya. Setelah jelas, isi formulir dengan lengkap. 7. Bayar administrasi yang merupakan syarat saldo awal. 8. Ambillah kartu ATM, buku tabungan, dan bukti pembayaran Anda. Penegasan ulang. Membuat ATM mudah dan cepat dengan mengikuti dengan demikian membuat ATM mudah dan cepat dengan mengikuti langkah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Judulnya cara mudah membuat ATM. ATM ya. Ini Bukan ada jawab loh ya. 8 langkah yang disampaikan oleh kelompok 2. Modal bagian penegasan ulangnya, ada bagian tujuannya juga. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang memberi pertanyaan untuk kelompok 2 ini? Atau memberikan saran, sanggahan? Ada? Sudah bagus? Sudah bagus kelompok 1? Ya. Ya, coba kelompok 1 ini sepertinya mau bertanya ini kelompok 1. Jika kita ke ATM minimal kan membuat membawa sejumlah uang. Nah itu minimalnya berapa agar bisa Satu. minimal 50 Satu. Ya 50. 50. Ya, terima kasih juta. 50.000. Gak penting. Oh, saya baru tahu. Oh, ya saya Ya, jadi saldo awal tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1 itu berapa saldo awal yang kita miliki untuk membuat sebuah ATM ini ya. Minimal itu memang 50.000 minimal. Kalau itu dipergunakan untuk tabungan pelajar seperti kalian itu 50.000. Sedangkan kalau yang usianya sudah di atas 23 tahun, nah nanti diarahkan minimal store awalnya itu berapa? 100.000 rupiah gitu ya. Itu kalau kalian itu masih menggunakan tabus muda seperti itu ya, atau kalian masih menggunakan simpanan pelajar seperti itu, kan kalian masih pelajar seperti itu ya. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, 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 masih semangat? Ada lagi? Sudah bagus ya? Gak ada Pak. Tidak ada. Vina? Sudah, Vina ya. Sudah bagus ya. Nah, silakan bisa kembali ke tempat, ditutup dulu ya presentasinya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Nah, tambah satu kelompok lagi. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3. Kami anak fighting nah. Kebicara nih. Kok kena Cepet aja. Ikine di bawah ikan. Ikine sing di atas. Perkenalan gak? Perkenalan gak? Dari kelompok 3, di sini akan membutuhkan hasil diskusi kami. Nah, tata cara Ya, coba diperhatikan ini kelompok 3 ya. Salam. Ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tadi tentang cara permohonan pendaftaran NPWP badan secara online melalui aplikasi registrasi. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahan membuat NPWP dengan cara online. Berikut langkah-langkahnya. Bukalah situs www.pajak.go.id. Kemudian isilah form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap serta upload dokumen persyaratan. Lalu, petugas pendaftaran akan memantau informasi permohonan pendaftaran setiap hari, kemudian formulir pendaftaran akan dicetak. Petugas TPT akan mengecek kelengkapan dokumen. Jika permohonan belum lengkap, petugas memberitahu wajib pajak melalui aplikasi administrasi dan mencetak surat permintaan kelengkapan dokumen. Jika berkas permohonan lengkap, petugas akan mencetak NPWP, SKT, dan nomor EVIN. Kemudian dikirimkan kepada wajib pajak melalui email atau jasa ekspedisi. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dengan memiliki NPWP, akan memudahkan kita dalam mengurus persyaratan administrasi dan pembayaran pajak lebih rendah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau disampaikankah? Ya, itu kelompok 3 ya sudah memaparkan hasil diskusinya yang berjudul cara permohonan pendaftaran NPWP secara online ya, NPWP badan secara online. Ada yang mau ditanyakan? Ya, coba. Sekarang kelompok Mungkin hierarki 5 ya, apa ya? 5 dulu, silakan. Nomor 1 kan ada upload dokumen persyaratan. Nah, persyaratannya itu apa aja? Ya, persyaratannya itu apa saja? Alhamdulillah. Tambah dokumen persyaratan. Nah, bagaimana saya bantu? Ya boleh Pak Nah, dibantu. Karena kita masih bawah umur ya. Persyaratannya itu tidak secara jelas ada pada gambar seri yang sudah ditampilkan. Kemauan penyelamat, ya. Kita perlu menambahkan pada bagian syarat ini, betul? Ya, tadi. Nah, syarat untuk membuat NPWP ini banyak. Ada KTP-nya, kemudian ada fotonya, ya, kemudian lagi juga ada Keterangan lulus. termasuk angka, ya. Kemudian ada juga kalau ini badan berarti di situ ada berapa pendapatan yang diperoleh setiap bulannya, seperti itu, ya. Tuh. Jadi kalau NPWP ini berhubungan dengan pajak maka lebih banyak persyaratannya. Ya bagus tadi, nanti bisa ditambahkan lagi ya persyaratannya, betul ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi kelompok 1? Ujian sendiri apa materi ini? Srek Sanksi buat penyalahgunaan NPWP. Sanksi. Ini ada gak bayar pajak kan mesti kena denda sih. Sanksi untuk penyalahgunaan NPWP. Bagaimana? Sanksinya mungkin Kalau uang tak apa tak makanya sanksinya berupa Kena denda. bisa dikenai denda atau mungkin penjara juga. Ya betul ya, sanksi penyalahgunaan NPWP itu bisa berupa diberikan denda, kemudian hukuman juga, penjara itu juga bisa, ya itu karena ada pasalnya juga di situ. Kemudian di blacklist
Ya, dari NPWP-nya dari Perpajakan Nasional. Seperti itu. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari ketiga tampilan itu coba yang paling bagus menurut kalian ya, beri applause. Ya, yang pertama itu tadi kelompok 7 ya, kelompok 7. Kelompok 7. Nah, yang menilai bahwa kelompok 7 ini presentasinya kemudian hasil membuat teksnya itu bagus, silahkan ya tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, ada? Nah, tuh. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, cukup. Kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2 yang setuju bahwa kelompok 2 itu tadi sudah bagus? 1, 2. Nah, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 3 terakhir. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, berarti yang paling banyak tadi mendapatkan apresiasi itu kelompok 7 ya. Kelompok 7, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya. Kita sudah sampai pada bagian akhir pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi ketika kita mau membuat sebuah teks prosedur, kita bisa menggunakan bantuan media berupa gambar berseri supaya nantinya itu kita bisa mengembangkan gambar tersebut menjadi sebuah prosedur dari langkah-langkahnya. Ya. Bagaimana kelompok 7? Masih fokus ya? Masih fokus ya? Nah, kemudian saya memberikan apresiasi bagus sekali setelah kalian tadi membuat sebuah prosedur ya berdasarkan gambar berseri secara berkelompok, ternyata kalian bisa ya. Mulai dari yang pertama ada bagian tujuannya, kemudian bagian langkah-langkahnya, ada penegasan ulangnya. Ternyata kalian sudah bisa. Tuh ya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya pada pembelajaran berikutnya ya kalian bisa mempersiapkan untuk membuat teks prosedur ini secara individu. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan menggunakan bantuan gambar berseri ya, gambar berseri untuk pertemuan selanjutnya. Itu ya. Nah, berarti tadi apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini, Cah? Apa saja tadi? Apa saja? Yang pertama? Menentukan teks prosedur dari kerangka, betul, dari kerangkanya. Kemudian apa lagi? Kaidah kebahasaannya, tadi di LKPD 1 ya. Apa lagi? Menyusun teks prosedur ya berdasarkan media gambar berseri ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakan pada materi pada hari ini? Tidak? Tidak ada? Tidak ada. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sampai berjumpa di pertemuan mendatang, pertemuan berikutnya. Saya Iris, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya.